Di kegiatan forum ini untuk terus mendorong percepatan lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan yang telah begitu lama kita perjuangkan bersama. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua stakeholder yang ada pada daerah kepulauan untuk menyatukan langkah, menggandakan kekuatan dalam rangka mendesak kepada pemerintah pusat dan DPR Republik Indonesia untuk mempercepat pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono, SPI, MSI. Yang terhormat Ketua Komite 1 DPD Republik Indonesia, Bapak Haji Farul Rozi, MIP. Yang terhormat Ketua Komite 2 DPD Republik Indonesia, Bapak Yoris Rawiai, juga hadir bersama kita melalui daring. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang atau PP Undang-Undang DPD Republik Indonesia, Ibu Dr. Badi Kenita Putri Sitepuh, SMSI. Yang terhormat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili. Menteri Keuangan atau yang mewakili. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili. Para anggota DPD Republik Indonesia, tim kerja Provinsi Kepulauan, dan segenap anggota DPD Republik Indonesia yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan gubernur anggota Badan Kerjasama atau BKS Provinsi Kepulauan yang sempat hadir atau mewakili dalam kesempatan ini. Para ketua DPRD Provinsi, anggota Badan Kerja sama Provinsi Kepulauan atau yang mewakili, para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi lingkup wilayah, anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Wali Kota Batam selaku tuan rumah, Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, Aspeksindo, Ketua Muda Maritim Nusantara, serta segenap hadirin yang berbahagia. Juga yang kami hormati, moderator. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita dapat hadir bersama-sama baik bertatap muka maupun secara langsung atau secara daring atau online dalam acara Focus Group Discussion atau FGD dengan tema ikhtiar pemerintah menciptakan kesejahteraan dan merata yang berkeadilan. Salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang yang dicintainya, semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya hanya sedikit menambahkan selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan, saya sedikit menambahkan
apa yang telah disampaikan rekan saya Bupati Gubernur Riau tadi, itu sudah saya kira sudah cukup. Mengawali sambutan ini perkenankan saya mewakili rekan-rekan gubernur, anggota BKS Provinsi Kepulauan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawiran Dr. Rono Sumpono, SPI, MSI, selaku Wakil Ketua DPD Republik Indonesia yang telah berinisiasi mengundang kita semua untuk hadir bersama dalam forum yang terhormat ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian dikarenakan pada kesempatan ini saya selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan tidak dapat hadir secara langsung di forum ini. Karena besok Rabu 30 Juni 2021 kami mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam beberapa rangkaian kegiatan kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda yaitu menyaksikan secara langsung pemberian vaksinasi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Samping itu mengunjungi kolam retensi, aliran sungai, dan memberikan arahan kepada Kepala Daerah Forkopimda se-Sulawesi Tenggara, sekaligus membuka Munas Kadin ke-8 atau Kamar Dagang di Kota Kendari. Meskipun demikian, ketidakhadiran kami secara fisik di kegiatan forum ini tentu tidak mengurangi nilai dan semangat kebersamaan kita untuk terus mendorong percepatan lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan yang telah begitu lama kita perjuangkan bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Kepulauan, bahwa tujuan dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan adalah 1. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan membuka keterhubungan pada pulau-pulau terpencil. Dan selanjutnya tadi telah disampaikan oleh beberapa poin dari para Gubernur Riau tadi, saya kira juga itu terima kasih banyak. Dalam kurun waktu sejak awal dikeluarkannya Deklarasi Ambon tahun 2005 tentang forum kerjasama antara pemerintah daerah, Provinsi Kepulauan sampai dengan disepakatinya pembentukan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Ternate. Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan telah melaksanakan agenda pertemuan dan melangsungkan dukungan dengan berbagai stakeholder yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan melalui pembentukan regulasi yang memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi Kepulauan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia tadi yang disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, setelah melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Tuhan, hasil dari berbagai upaya tersebut adalah rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang mana telah disahkan dengan keputusan DPD Republik Indonesia pada sidang paripurna DPD Republik Indonesia keempat masa sidang 1 tahun 2017-2018 tanggal 19 September 2017. Pada tahun 2020 dan 2021 masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI. Inilah yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan antara kolaborasi kerjasama antara pemerintah provinsi, khususnya para provinsi kepulauan dan DPD, DPR Republik Indonesia, semua rencana yang kita maksud bisa terlaksana. Dalam
Rancangan undang-undang tersebut berisikan kewenangan yang diberikan kepada daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota, kepulauan untuk mengelola sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini memberikan peluang besar kepada daerah, provinsi kepulauan, serta kabupaten kota kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua stakeholder yang ada pada daerah kepulauan untuk menyatukan langkah, menggandakan kekuatan dalam rangka mendesak kepada pemerintah pusat dan DPR Republik Indonesia untuk mempercepat pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kita pun patut bersyukur karena Badan Kerjasama atau BKS Provinsi Kepulauan bukan satu-satunya wadah dalam memperjuangkan cita-cita kita bersama, karena ternyata kita mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Kita terima kasih banyak dukungan ini. Kami sudah beberapa kali bertemu di kantor DPD Republik Indonesia bersama dengan tim. Berkenan dengan itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPD Republik Indonesia, utusan 8 provinsi kepulauan yang telah mengadakan pertemuan dalam rangka bersama-sama memperjuangkan percepatan pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang telah diinisiasi oleh DPD Republik Indonesia. Kepada rekan-rekan gubernur Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, kami juga mengapresiasi atas usaha membangun komunikasi dengan para anggota DPR RI, anggota DPD Republik Indonesia, serta anggota DPRD Provinsi masing-masing. Bersama memperjuangkan percepatan pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka undang-undang tentang daerah kepulauan tidak hanya mencakup daerah provinsi kepulauan yang berjumlah 8 provinsi, tetapi juga mencakup 86 daerah kabupaten kota kepulauan. Dari 86 daerah kabupaten kota kepulauan tersebut, sebagian besar adalah bagian dari 8 provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, dan selebihnya adalah daerah kabupaten kota yang tidak tergabung dalam anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Berdasarkan hal tersebut, apabila rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan berhasil disahkan oleh DPR Republik Indonesia nantinya, tentu akan memberikan pengaruh positif yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya daerah kepulauan yang selama ini dirasakan sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Republik Indonesia ini. Hal tersebut juga mengandung arti bahwa apabila semua elemen yang ada dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dan semua elemen yang ada dalam cakupan 86 daerah kabupaten kota bersatu, bersinergi, berjuang dan bergerak bersama dengan dukungan dari DPD Republik Indonesia, kami yakin dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, cita-cita mulia untuk menghadirkan pembangunan Provinsi Kepulauan yang berkemajuan dan mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan sosial secara berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam fokus group discussion ini juga dihadiri oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia yang dalam perjuangannya juga selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada daerah kepulauan dan pesisir.
Oleh karena itu, kami mengajak kepada segenap pengurus dan anggota Aspeksindo untuk bahu-membahu memperjuangkan pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Kepada para pimpinan perguruan tinggi yang berada dalam anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, kami juga menaruh harapan yang besar kiranya sebagai akademisi dapat memberikan sumbangsi berpikir untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Kepada pengurus muda maritim Nusantara, kami juga memberikan penghargaan atas partisipasinya dalam acara ini. Sebagai kaum muda, harapan masa depan bangsa Indonesia, khususnya daerah kepulauan, hendaknya menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan cita-cita kita bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini, selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, kami juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari kita bersama sebagai berikut. Yang pertama, mengingat masa sidang paripurna DPD Republik Indonesia yang tersisa hanya 2 sampai 3 kali lagi, mari kita maksimalkan waktu tersisa agar rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang telah masuk prolegnas tahun 2021 dapat segera disahkan. Ini harapan kita. Yang kedua, kami minta kepada rekan-rekan gubernur untuk lebih mengintensifkan kembali komunikasi kepada para anggota DPR Republik Indonesia dari masing-masing utusan provinsi. Dan yang ketiga, para gubernur, anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, dan para bupati wali kota yang masuk dalam cakupan daerah kepulauan secara bersama-sama kita mengadakan komunikasi kepada Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Kebetulan kami juga dari Provinsi Sulawesi Tenggara, ada 1-2 orang berasal dari Sulawesi Tenggara, dan ini tugas saya selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan untuk mendesak agar kita dibantu segera mengesahkan undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan. Adapun agenda dimaksud pada 3 poin di atas akan segera kita laksanakan dalam kesempatan pertama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua BKPR mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf bila nanti tidak bersama dengan Bapak sekalian, Bapak Ibu, karena saya akan melakukan pemeriksaan seluruh persiapan untuk kedatangan Bapak Presiden besoknya, tanggal 30 Juni 2021. Harapan saya mudah-mudahan forum kita hari ini bisa menghasilkan yang terbaik, khususnya bagi kita anggota kerjasama Gubernur Kepulauan, khususnya dan pada umumnya bangsa dan negara kita. Saya yakin dan percaya kebersamaan kita hari ini, niat kita baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga fokus group discussion ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi perjuangan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama daerah-daerah kepulauan. Semoga kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom. Terima kasih Pak.